Silakan duduk. Shalom. Ya, bersyukur sekali diberikan kesempatan di dalam melayani Tuhan pada minggu hari ini. Saudara, tema kita Tuhan melihat hati, saudara. Mari kita sama-sama membuka dari 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saudara. Nanti ada beberapa ayat yang akan saya singgung di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak akan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pemurnian itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian yang menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruhnya lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menyambut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya erok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan memulai di dalam perenungan kita pagi hari ini, saudara, dengan sebuah gambar. Ini sebuah gambar ilusi, saudara. Ya, Saudara perhatikan gambar ini.
Siapa yang bisa tebak gambar ini apa? Kelinci. Oh ya, kelinci ya. Ada yang bilang yang lain? Oh ya, ada dua. Ya, satu gambar dua binatang, hebat ini yang melukis. Ya. Kalau kita lihat lebih condong ke arah kiri, saudara, mirip bebek. Karena di situ mulutnya ya. Betul ya? Ya. Tapi kalau kita lihat ke arah kanan, saudara, lebih condong ke arah kanan, kok kayak kelinci ini gambarnya. Ya. Nah, ini gambar ilusi, saudara. Ya. Jadi satu gambar bisa ada dua penafsiran. Bahkan mungkin bisa lebih, saudara. Ya. Ini dengan gambar ilusi, saudara. Jadi otak kita, begitu kita melihat, otak kita bekerja. Menilai. Ini apa ini sebenarnya? Betul ya? Nah, saudara, ini ada gambar yang berikutnya mungkin lebih mudah, saudara. Gambar apa ini? Hah? Kalau kita konsentrasi fokus kepada warna yang putih, kita akan melihat ini vas bunga atau mungkin meja kecil gitu ya. Ya, kayak vas bunga ya. Ya. Tapi kalau kita konsentrasi kepada yang warna hitam, ini seperti seorang yang sedang berhadapan, lagi ngobrol. Ini gambar ilusi, saudara. Ya. Jadi sebuah gambar aja, satu gambar, itu kita punya banyak pendapat, saudara ya. Ini buktinya. Ya, ada yang bilang bebek, ada yang bilang kelinci, ada yang bilang ini orang, ada yang bilang ini vas bunga atau meja kecil begitu. Nah, inilah saudara yang kasih Tuhan. Mata kita seringkali bisa membuat kita salah menafsir. Setuju nggak, saudara? Kita katakan ini baik, belum tentu baik. Kita ini katakan jelek, belum tentu jelek, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pemilihan kepala daerah, saudara, ada satu kata yang selalu ditampilkan, yang selalu ada di dalam setiap pilkada ini atau pemilu, saudara. Kata itu ini, saudara. Pencitraan. Benar nggak, saudara? Ya. Apa itu pencitraan? Usaha untuk membangun atau membentuk citra, image tertentu di mata orang lain agar terlihat lebih ideal. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pencitraan ini terlalu banyak janji-janji surga. Benar nggak, saudara? Setelah saya dipilih, saya akan melakukan A, B, C seperti ini. Kalau kamu pilih saya akan lakukan semuanya beres. Itu pencitraan, saudara. Kenyataannya apa? Kenyataannya setelah dipilih, setelah jadi pemimpin, bukan hanya tidak menjalankan program, saudara, tapi korupsi. Benar nggak, saudara? Sekarang KPK lagi gencar-gencarnya memburu akan para koruptor, saudara. Terakhir di Depok, benar? Ya, ini berita dari TV nih, saya dengar. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang kita lihat, saudara. Apa yang nampak bagus di mata kita, apa yang nampak begitu luar biasa, tapi belum tentu di mata Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berkaitan dengan hal ini, maka kalau kita sambungkan ke ayat yang tadi kita baca, saudara, tentang bagaimana Samuel itu disuruh Tuhan untuk datang ke rumah Isai, dan di dalam rumah Isai itulah Tuhan mengatakan ada yang kupilih menjadi pengganti daripada Saul. Pertanyaannya adalah, saudara, kenapa Saul ditolak? Kenapa Saul ditolak oleh Allah? Paling tidak kalau saya perhatikan ada dua kesalahan yang sangat-sangat fatal yang Saul lakukan ketika dia menjadi raja. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-9, saudara, ayat yang pertama dikatakan bahwa Saul itu tinggi besar. Ya, jadi model seorang raja ada di dalam dirinya, saudara. Ya, perawakannya bagus, ya, mungkin badannya atletis begitu, ya, ganteng. Ini cocok menjadi seorang raja. Tapi kenapa kok Saul ditolak oleh Allah? Dua kesalahan besar, saudara.
Yang pertama ketika dia menghadapi bangsa Filistin. Saat itu bangsa Israel dikejar sama bangsa Filistin dan mereka kocar-kacir, saudara. Berapa banyak orang Israel masuk ke goa-goa, ke sela-sela gunung, bersembunyi di situ. Dan beberapa orang juga masih mengikuti Saul. Dan saat itu Saul menunggu-nunggu Samuel untuk mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu tentang korban. Ya, siapa yang melakukan korban ini, saudara? Samuel tunggu-tunggu. Mana ini? Maksud saya, Saul tunggu-tunggu. Mana Samuel? Kok nggak datang-datang, saudara? Ditunggu lama, tunggu. Nggak datang. Tapi begitu Saul melakukan pengorbanan, memotong hewan di situ, Samuel hadir di situ. Kenapa ini menjadi persoalan, saudara? Karena yang melakukan pengorbanan itu hanya khusus orang-orang tertentu, dan Samuel adalah orang yang harus melakukannya, bukan raja, saudara. Itu sebabnya kenapa Samuel menegur akan Saul, katakan, perbuatan kamu itu bodoh. Kamu telah melanggar ketetapan Allah. Kamu sudah tidak taat kepada Allah. Ini yang Samuel tegur kepada Saul. Kamu tidak boleh melakukan apa yang dilanggar oleh Tuhan. Yang boleh melakukan pengorbanan hanya aku. Walaupun kamu seorang raja. Ini nggak boleh, saudara. Dan di situ Samuel menegur Saul, katakan, perbuatan kamu itu bodoh, saudara. Kamu sudah tidak taat kepada Allah. Kamu tidak lagi menghormati akan perintahnya. Ini kesalahan pertama. Dan kesalahan yang kedua yang mungkin lebih fatal, saudara. Ketika orang Israel menyerang bangsa Amalek, Tuhan katakan, habisi semua. Mau rajanya, mau laki-lakinya, mau perempuannya, penduduknya, bahkan hewan-hewannya, habisi semua. Jangan ada yang tersisa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bahkan rajanya yang harus dibunuh, dia tangkap hidup-hidup. Nggak cukup sampai di situ, saudara. Dikatakan bahwa lembu-lembu yang tambun, mungkin barang-barang yang mewah, ya, barang-barang yang berharga dibawa oleh rakyatnya, dibiarkan begitu saja. Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Habisi semua, disisain sama dia. Raja Agag tetap ada di dalam penjara. Rakyatnya bersuka cita dengan lembu tambunnya, dengan harta-harta yang mewahnya, tidak dihabisi semua. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah kesalahan yang Saul lakukan, tidak mentaati perintah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, saudara, ya, saya melihat apa yang terjadi sebenarnya ketika Daud itu dipilih oleh Tuhan. Apakah Daud lebih baik, lebih tidak berdosa dibandingkan dengan Saul? Enggak. Ya. Kalau saudara lihat di dalam kisah bagaimana Raja Daud itu, ya, dia melakukan hal yang tercemar sama sekali. Mengambil istri orang, membunuh, menginginkan barang orang lain. Apa yang dia bisa lakukan? Daud tidak lebih baik daripada Saul, saudara. Tetapi kenyataannya, kenapa Tuhan tetap memilih Daud menggantikan Saul? Di sini yang kita pelajari, saudara. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan seorang yang berdiri diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya, saudara. Ya, mungkin ini mirip dengan Saul yang begitu gagah perkasa, perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali saja Tuhan ngomong sama Samuel. Begitu ada yang kedua, ketiga, Abinadab datang, Syamat datang. Langsung Samuel katakan, ini bukan dipilih oleh Tuhan. Dia menunggu bagaimana Tuhan berkata kepada dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, kenapa Daud menjadi pilihan daripada Tuhan? Sekali lagi, bukan karena Daud lebih tidak suci, lebih suci dibandingkan akan Saul. Bukan berarti Daud ini lebih menyatakan dirinya sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan dengan segala ketiadaan dosanya. Bukan, saudara. Sama saja. Tapi satu hal yang harus kita pikirkan ini, saudara. Ada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Di sinilah kita berpikir, kenapa Daud itu menjadi pilihan Tuhan. Ada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Bukan berarti Daud itu lebih suci. Bukan. Saudara perhatikan ya, Roma pasal yang ke-9, coba kita lihat. Kita lihat sama-sama ya, ini sebagai ayat referensi saja. Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saudara perhatikan, ini firman Tuhan loh, saudara. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Pertanyaannya, apakah Yakub itu lebih baik daripada Esau? Kenyataannya dia penipu, saudara. Berkali-kali dia menipu. Tetapi kenapa Yakub menjadi pilihan daripada Allah, bukan Esau? Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat disinilah letak kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan memilih apa yang dia mau pilih. Tuhan membenci apa yang dia mau benci. Inilah kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dan kita tidak main-main, saudara. Dan apa yang dipilih Tuhan itu pasti tepat, pasti benar, pasti akurat. Dan itu terbukti ketika dia memilih Daud, saudara. Saudara, sekali lagi pertanyaannya, kenapa Daud itu menjadi pilihan Tuhan? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Di sini ada satu catatan penting, saudara. Ayat yang ke-22. Ada catatan penting di sini. Kenapa Daud itu menjadi pilihan Tuhan? Saudara perhatikan di sini. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Oh, ini jawabannya, saudara. Aku telah memilih Daud karena dia orang yang berkenan di hatiku, orang yang melakukan kehendakku. Ini alasannya, saudara. Dan di atas semuanya itu ada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan melihat bahwa aspek ini adalah aspek kekekalan, saudara. Bukan sekedar di tatapan mata saat itu saja, tetapi Allah membuat aspek kekekalan ada di dalam diri Daud. Dan itu terbukti dia menjadi nenek moyang di dalam kelahiran Tuhan Yesus, bukan? Berapa banyak tulisan kitab yang ditulis oleh Raja Daud dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari ayat ini, saudara, berapa banyak segala puisi, nyanyian, seni, semuanya tercipta oleh karena tulisan Daud.
Di sini kita perhatikan ada kuasa dan kedaulatan Tuhan hadir pada waktu Daud dipilih. Tuhan mengasihi apa yang dia mau kasihi. Dan Tuhan membenci apa yang dia mau benci. Dan itulah kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa pungkiri ini ada. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, pertanyaan kita belum selesai, saudara. Mengapa Tuhan melihat hati? Apakah hati itu jantung, saudara? Tuhan melihat jantung? Tuhan melihat liver kita? Jelas ini sebuah ungkapan, bukan? Tuhan melihat hati. Apa maksudnya, saudara? Alasan yang kedua. Hati itu adalah pusat kehidupan, saudara. Coba kita lihat Amsal ya. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Apa dikatakan di situ, saudara? Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu. Jaga hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Karena apa, saudara? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara perhatikan ini. Jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu apa, saudara? Hati itu adalah pusat dari kehidupan kita. Saudara, untuk lebih menyederhanakan akan kalimat ini, saya berpikir, merenungkan, saudara. Apa maksudnya? Yang lebih sederhana, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pemilihan diaken atau penilik jemaat dari 1 Timotius pasal yang ketiga dan Titus pasalnya 1. Kalau saudara baca ini, syarat-syarat pemilihan diaken, syarat-syarat pemilihan daripada penilik jemaat. Tidak dikatakan sama sekali orang ini harus orang yang kaya, orang yang berpengaruh, orang yang gengsinya mungkin tinggi. Nggak ada, saudara. Kalau saudara baca penilik jemaat ini syarat-syaratnya, orang itu harus murah hati. Orang yang bersedia memberikan tumpangan. Tidak pemarah tetapi pemurah. Tidak penggemar anggur. Dihormati di keluarganya. Dan bersedia untuk bisa bekerja sama. Saudara kasih Tuhan, nggak ada di situ sama sekali tentang bagaimana penampilan menjadi prioritas di dalam pemilihan diaken. Nggak ada, saudara. Orang yang pintar, wah orang ini pintar, dia pasti dipilih untuk menjadi diaken. Tidak. Orang ini sangat berpengaruh, pasti dipilih jadi diaken. Tidak. Dan saya percaya sekali, saudara, ketika kita memilih, kita berdoa dulu, bukan? Tuhan, biar kiranya Engkau yang tahu akan isi hati kami masing-masing. Dan hamba Tuhan, majelis juga berdoa, Tuhan tolong siapa orang yang Engkau pilih. Kami tidak memprioritaskan akan orang-orang yang seperti itu, saudara. Yang secara penampilan luar begitu luar biasa. Karismanya begitu luar biasa. Tetapi orang yang mau setia. Orang yang mau bekerja sama. Orang yang mau mengasihi akan pelayanan. Dan itu timbul dari hati yang bagaimana, saudara? Hati yang mau menerima akan kasih Tuhan. Saudara dan saya nggak mungkin bisa begitu mengenal akan kasih Tuhan kalau saudara belum tersentuh akan kasih Kristus. Kita pasti tidak akan merasakan bagaimana kasih Allah itu menggerakkan saya melayani sesama. Saudara kasih Tuhan, pada akhirnya saya mau katakan karakter lebih penting daripada karisma atau pesona lahiriah. Karakter kita menjadi jauh lebih berguna daripada pesona lahiriah kita. Ini harus kita pikirkan, saudara. Kita tidak akan tertipu lagi dengan penampilan luar.
Begitu luar biasanya ini. Sama seperti Samuel awalnya, saudara. Ya, dia begitu melihat anak-anaknya Isai luar biasa. Tuhan kata, no. Kamu melihat apa yang di depan mata, tapi aku melihat ke dalam hatinya. Berarti kalau begitu Tuhan melihat siapa kita, hati kita, karakter kita. Itulah yang paling pure, yang paling murni, saudara. Hati kita ini siapa? Pribadi kita ini siapa di hadapan Tuhan? Itu yang harus kita pikirkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, karakter ini adalah karakter yang pastinya mengasihi Tuhan. Sekali lagi saudara, Daud dipilih karena ada proses kekekalan yang Tuhan lihat. Ada proses yang dari awal sampai akhir Tuhan tahu orang ini siapa. Dan dia pilih Daud. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kalimat bahasa Inggris saudara, yang pastinya kita semua tahu apa maksud dari kalimat pepatah ini. Don't judge a book by its cover. Benar ya? Pernah tahu akan kalimat ini? Jangan kamu menilai buku itu hanya dari sampulnya saja. Jangan. Kamu harus baca buku itu dulu. Ah, buku ini jelek, sampulnya kayak begini, pasti isinya dia. Belum tentu, saudara. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku itu dari luarnya saja. Tapi kamu harus baca buku itu. Baru kamu tahu, baru kamu komentar. Saudara kasih Tuhan, kalau ini dikaitkan dengan manusia, saudara. Bagaimana saya tahu akan motivasi, karakter itu, saudara. Kita harus sering berelasi dengan orang itu. Sama seperti kita kepada Tuhan. Saya percaya sekali ketika Daud mendapatkan teguran daripada Nabi Nathan, dia tidak komentar, dia tidak membela diri. Betul ya? Dia katakan, akulah yang berdosa, aku mohon ampun. Responsif terhadap firman Tuhan. Responsif kepada anugerah Tuhan yang begitu besar, saudara. Mengaku dengan jujur, aku yang salah Tuhan, ampunilah aku. Inilah Tuhan melihat hati. Nah, saudara kasih Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan setiap minggu, saudara. Kita ngopi, saudara. Ngopi bukan ngopi dalam arti beneran ngopi begitu, saudara. Ini kita pakai istilah aja, saudara. Ngopi, ngobrol pemahaman Injil. Ngopi, saudara. Ya, memang benar kita ada kopi di situ, tapi bukan itu yang kita bahas. Bukan ini merek kopinya apa, enak atau enggak, saudara. Ini hanya media aja kita ngumpul. Yang kami bahas, relasi itu terjadi. Kerjasama itu terjadi. Kita memikirkan akan program ini. Gereja ini. Apakah berdampak kepada jemaat atau tidak. Imlek Carol yang kita akan kerjakan ini, saudara. Benar-benar kami pikirkan. Berkali-kali Musa Feli katakan, mari doakan akan pelayanan ini. Karena gak mudah, saudara. Yang notabene dikatakan bahwa orang-orang ini tidak di dalam jemaat kita. Orang yang benar-benar baru, saudara. Dan biar kiranya Tuhan sendiri yang beracara di dalam program ini. Menggerakkan hatinya, membuka hatinya untuk firman Tuhan. Dan itu pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan Allah Tuhan melihat hati? Tuhan melihat akan motivasi kita masing-masing. Apakah diri kita masih ada hal-hal yang licik di dalam pelayanan?
Masihkah di dalam diri kita masih ada hal yang bulus, bukan tulus, saudara? Tuhan melihat hati kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan akan hal ini, masih beranikah kita main-main di dalam anugerah Tuhan ini? Kalau Tuhan sudah melihat hatimu, masihkah kita berani main-main, saudara? Kalau Tuhan sudah melihat karaktermu, masihkah kita mau mengabaikan akan pelayanan? Melayani Tuhan dengan sungguh hati. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Melayani Tuhan dengan berkorban, saudara. Inilah hati yang dilihat oleh Tuhan. Bukan uangmu, bukan pesonamu lahirnya, bukan. Tetapi Tuhan melihat motivasimu di dalam pelayanan. Apakah engkau mau bekerja sama satu dengan yang lain? Inilah yang Tuhan inginkan, kita melayani Dia. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya bersyukur dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang support, memberikan dukungan. Ayo maju, melayani Tuhan, sungguh-sungguh, supaya kita bangkit kembali, dikobarkan kembali, dibakar lagi. Kadang-kadang saudara yang kasih Tuhan, karena alasan kelemahan fisik kita capek atau apa, mengeluh. Tapi dengan rekan-rekan ini dibangkitkan lagi, saudara. Diberikan dukungan lagi. Waduh, dari mana itu dapat, saudara? Kalau bukan dari anugerah Tuhan. Tuhan tahu akan hati kita masing-masing. Masih beranikah kita main-main di dalam pelayanan Tuhan? Jangan sampai kita ditolak seperti Saul. Karena mengeraskan hati, karena bebal hati, tidak mau taat. Aku singkirkan. Apakah itu terjadi kepada kita? Tuhan melihat hati. Tuhan mengasihi kita. Dia tahu siapa hati kita. Dia tahu sedalam apapun motivasi kita. Masih beranikah kita main-main dalam pelayanan? Kiranya Tuhan memberkati kita, melihat hati kita masing-masing, dan pastikan kita terbuka untuk anugerah Tuhan, terbuka untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Itulah hati yang berkenan kepada Tuhan, seperti Daud. Hambaku ini berkenan di hatiku. Apakah kita berani katakan, Tuhan, apakah hatiku berkenan di hatimu? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,